Hai, sahabatku. Di sini balik lagi bersama aku, Mawarna. Jadi, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan komen dulu. Oke, sebelumnya terima kasih aku ucapkan sama kalian karena udah memilih video ini. Nah, di sini pada video kali ini aku bakalan ngebahas gimana tips sukses berbisnis sambil kuliah. Nah, mungkin hanya sedikit dari banyak mahasiswa di Indonesia yang tertarik untuk menjalankan bisnis sambil kuliah. Hal tersebut ya terjadi mungkin dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya yaitu faktor waktu yang menurut kita itu menjalankan bisnis itu sambil kuliah akan membuang banyak waktu dan membuat konsentrasi belajar terganggu. Jadi mindset seperti ini yang harus kita perbaiki agar minat berwirausaha tuh tumbuh selagi muda, bukannya yang muda yang harus bekerja dan berkarya ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk menunda menjalankan bisnis sambil kuliah, bukan? Nah, sebagai bukti sudah banyak kok pebisnis yang sukses menjalankannya meskipun mereka masih duduk di bangku perkuliahan. Nah, kemudian jika tidak ada alasan lagi untuk ragu berbisnis sambil kuliah agar supaya kita itu berjalan dengan lancar, maka kita harus memiliki 4 tips yang harus kita tekankan dalam diri sendiri, yaitu yang pertama itu membangun. Oke, di nomor pertama, membangun mental entrepreneur. Nah, apa itu membangun mental entrepreneur? Nah, entrepreneur itu kan berwirausaha ya. Membangun mental dalam berwirausaha itu. Jadi, untuk memancing minat dalam diri kita berbisnis, yaitu dengan membangun mental pengusaha. Meskipun saat ini kita masih duduk di bangku perkuliahan, tapi pemikiran dan minat untuk menjadi pengusaha sukses sudah bagus tertanam dari sekarang. Nah, bukan heran lagi tingkat pengangguran sarjana itu semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini itu dikarenakan mindset para mahasiswa yang hanya ingin mengejar gelar agar menjadi PNS atau pegawai atau pegawai negeri sipil atau ingin menjadi karyawan di perusahaan ternama gitu. Hal ini yang harus dirubah ya terlebih dahulu. Nah, dengan membangun mental pengusaha akan dengan mudah memancing minat berwirausaha kita. Mulailah dengan memperkaya pengetahuan dan kemampuan di bidang yang kita minati. Ini akan mempengaruhi pikiran kita dalam mau berwirausaha. Nah, yang kedua itu ada tentukan jenis bisnis kita atau Anda ya. Tentukan jenis bisnis Anda. Bakat apa yang kalian punya? Misalnya kalian suka bernyanyi, misalnya kalian suka menulis, suka melukis, suka salon gitu, merias wajah orang gitu. Kalian bisa luangkan bisnis kalian itu. Misalnya kalian suka jualan, kalian suka masak-masak dan masakan kalian itu enak banget, banyak orang yang suka, bisa kalian buka wirausaha untuk berjualan. Nah, kalian harus pintar dalam mengatur semuanya itu. Nah, mulailah membangun usaha yang sesuai dengan hobi kita gitu. Jika kita minat, misalnya kita minat seperti kita suka fashion ya, baju, celana, dan sebagainya. Jika masalahnya terbentur masalah modal, kita bisa siasati dengan menjadi reseller atau dropshipper yang tidak memerlukan banyak modal gitu. Jadi kita hanya perlu memposting di sosial media kita yang aktif, kita posting, dan nanti orang-orang kayak banyak orang lihat, itu pasti bakalan ada yang minat dengan apa yang kita posting dan mereka akan membeli di kita gitu, dan kita mendapatkan untung dari situ. Nah, banyak sekali ya metode yang dapat kita dapatkan untuk tetap berbisnis walaupun terkendala modal. Contohnya itu yang sudah saya paparkan tadi, yaitu dengan menjadi reseller atau dropshipper. Mulailah dengan mencari distributor yang membuka keagenan untuk reseller atau reseller, dan itu
paling banyak itu adalah jualan fashion itu ya, baju, pakaian, celana gitu. Pasti banyak yang membuka open reseller gitu. Kalian aktif aja dan kalian harus mau bertanya gitu. Itu yang harus kalian pegang. Dan untuk yang ketiga itu adalah berbisnis sambil kuliah, butuh berbisnis sambil kuliah, butuh time manajemen yang baik. Nah, jadi dalam berbisnis sambil kuliah itu kita butuh time management atau kita butuh memanajemen waktu kita dengan baik dan benar dan tepat juga pastinya. Nah, jadi kita kuliah itu kan jamnya tidak nentu ya. Kadang hari Minggu, kadang hari Sabtu kita bisa kuliah gitu. Jadi di sini kita harus benar-benar mau mengatur waktu kita dalam berbisnis gitu. Jadi pilihlah berbisnis yang tidak menguras waktu kalian banyak gitu, atau dengan kalian memilih bisnis atau wirausaha yang waktunya itu kalian yang ngatur gitu. Kalian yang ngatur bahwa jam segini aku bakalan berbisnis dan jam segini aku bakalan kuliah gitu. Itu bakalan jauh lebih baik lagi. Nah, jadi aturlah waktu dengan bijak, jangan sampai mengganggu waktu belajar kita atau aktivitas kita sebagai mahasiswa. Khususnya menjalankan berbasis online, salah satu alat yang dapat kita manfaatkan agar waktu kita lebih efisien adalah dengan memanfaatkan sosial media kita. Oke, yang selanjutnya itu memiliki mental pantang menyerah. Nah, di sini memiliki mental yang pantang menyerah ya. Nah, di sini setelah kita berhasil memasuki dunia bisnis, maka mental pantang menyerah wajib kita miliki terus dan kita pelajari terus. Karena di dalam bisnis pastinya akan ada mengalami tantangan demi tantangan, halangan yang mungkin baru kita, dan mental pantang menyerahlah yang mampu membawa kita untuk mengejar impian kita. Nah, ingatlah selalu bahwa tujuan utama kita untuk bisnis ketika kita menemukan halangan yang membuat kita putus asa nantinya, jadikan alasan kita itu bisnis sebagai acuan untuk memotivasi diri agar selalu memiliki mental pantang menyerah. Nah, menjalankan dua kegiatan sekaligus memang bukan hal yang mudah ya, tapi sering berjalannya waktu dan kemauan kita untuk sukses, pastilah hal ini yang lebih mudah untuk kita lakukan. Nah, jadi kita di sini tidak perlu menjelaskan panjang kali lebarnya. Semoga kalian mendapatkan tipsnya ini dan kalian pelajari tipsnya ini. Aku punya 4 tips ya. Aku kasih tahu kalian 4 tips ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Jadi sekian dulu. Di next video aku bakalan buat yang lebih lagi tentang tips-tips lainnya. Kalian bisa komen di bawah. Aku harus menjelaskan tips apa lagi yang akan aku berikan kepada kalian. Oke, see you next video. Thank you.